Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windri Alfandi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahasa dan kesantunan Melayu. Itu izinkan saya berpantun dulu. Berbuah kayu rindang daunnya, bertuah Melayu terbilang santunnya. Elok kayu karena daunnya, elok Melayu karena santunnya. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkait kelindan dengan persoalan aib atau malu, adab dan adat. Ketidaksantunan sama dengan membuka aib, tidak beradab, dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Kesantunan berhubungan dengan bahasa dan perilaku. Berkenaan dengan bahasa, pujangga Melayu Raja Ali Haji dalam bukunya Bustan Ali Katibin, dia menulis adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya, kemudian barulah pada kelakuan. Menurut Raja Ali Haji, agar dapat mencapai tingkat berbahasa yang beradab dan sopan itu, orang memerlukan ilmu wa'al kalam, artinya pengetahuan dan bahasa atau percakapan yang diperoleh melalui kehendak yang kuat. Jadi bahasa yang beradab itu adalah bahasa yang sopan dan santun. Itu dengan demikian adalah kegiatan yang mengarus dari akal budi, pikiran dan hati ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat Melayu memiliki fungsi yang utuh, yaitu yang pertama, sebagai alat komunikasi, menyampaikan atau menerima pesan, pernyataan, pikiran dan perasaan. Yang kedua, penanda jati diri, menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga, cermin budi, memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Jadi, fungsi penanda diri dan cerminan budi menegaskan kaitan erat antara bahasa dan etika dalam adat dan budaya Melayu. Dan bagaimana bahasanya, orang dapat menentukan di mana posisi menutur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adab. Tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memilih kata atau ketetapan bahasa dan pikiran dan perasaan yang hendak dikemukakan, dan kearifan merangkai kata. Jadi, adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok. Yang pertama, bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Bahasa mendatar, digunakan antara sama sebaya atau yang kedudukannya setara. Dan yang ketiga, bahasa menurun, digunakan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan 3 sikap afektif Melayu terhadap sesamanya, sebagaimana digambarkan dalam ungkapan yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, yang muda disayangi. Tunjuk ajaran Melayu mengatakan, adat bergaul di kampung negeri, pandai-pandai membawa diri, baik-baik menjaga pekerti, berlemah lembut merendahkan hati. Adat resam kita hormati, petua amanah kita hormati. Mana yang jauh kita hampiri, mana yang dekat kita kunjungi. Mana yang tua kita hormati, mana yang sebaya kita kasihi, mana yang muda kita sayangi. Kemudian yang disebut adat berbahasa, tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata mendakar, kata menyimak kita menurun.
supaya aib tidak bersimbah, supaya malu tidak berdebah. Apa tanda orang berbangsa? Bercakap tahu berbudi bahasa, berkata arif dalam berbahasa, bertutur bijak berkata-kata. Tindakan kebahasaan yang santun dan bermarwah ialah berbahasa dan mengedepankan adab sesuai dengan nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu, serta norma-norma sosial dalam kasanah petuah Melayu yang berisi bercakap, adat bercakap mengandung adab. Berbual, adat berbual mengandung akal. Berbicara, adat berbicara berkira-kira. Berbisik, adat berbisik berbaik-baik. Berujar, adat berujar bertunjuk ajar. Bertutur, adat bertutur menuruti alur. Berbincang, alat berbincang menuruti undang. Begitulah dalam budaya Melayu. Bahasa dan etika merupakan dua hal yang sebati, dan disimpul kesebatiannya untuk memancar harkat, martabat dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok, kaum dan bangsanya. Sekian dan terima kasih dalam pembahasan bahasa dan kesantunan budaya Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.